A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Senin tanggal 24 Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 25 April 2022, kondisinya hujan di luar, jangan-jangan Lailatul Qadar, karena tidak menutup kemungkinan demikian. Allah Subhanahu wa taala di satu sisi merahasiakan Lailatul Qadar dari beberapa riwayat jatuhnya di malam-malam ganjil, tapi di sisi lain penyebutannya di 10 malam terakhir. Allahu alam, ya, apabila malam ini Lailatul Qadar, maka harapannya kita termasuk orang-orang yang ditetapkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, kajian spesial i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kita membahas tentang tema sudah benarkah ibadah saya. Yang kita baca ini kutaib kecil buah karya dari Al-Ustadz Izzuddin Karimi Abu Khair, hafizahullah. Beliau adalah salah seorang dai di Cilacap. Sebelumnya hari ini saya komunikasi dengan Ustadz Amir, memberikan salam kepada para jamaah semuanya katanya. Nah, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang sudah benarkah ibadah saya. Kemarin sudah disampaikan bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Kemudian untuk itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab agar ibadah yang mereka lakukan itu benar. Dan yang mesti diingat adalah ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu harus kita pastikan. Ibadah yang kita lakukan harus kita pastikan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah biar bernilai pahala. Dan seseorang tidak boleh ibadah suka-suka dia, apalagi dia membela tradisi yang sudah biasanya. Dia menganggap itu amalan baik, dari dulu sudah seperti itu. Dia mengira dapat pahala. Maka kalau seperti itu, apalagi sampai dia mengabaikan syariat, ibadahnya tertolak. Bahkan bisa jadi malahan berdosa gara-gara dia maksain
lanjut ibadah tersebut yang tidak disyariatkan. Bahkan bisa jadi juga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kepada kita semua, kepada kaum muslimin, harus benar-benar memastikan ibadah yang dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau tidak, resikonya tertolak, tidak dapat pahala, malahan bisa berdosa dan bikin Allah murka. Kemudian kemarin kita sudah baca di halaman 1. Ya, di halaman 1 ini pendahuluan dari penulis hafizahullah, ya, disampaikan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan untuk menunjang program tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena orang diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Nah, untuk mencapai program itu maka Allah utus para rasul. Kemudian Allah turunkan kitab-kitab agar ibadah yang mereka lakukan benar. Kemudian di halaman yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tata cara ibadah dan manhaj ibadah. Tata cara ibadah dan manhaj ibadah intinya adalah yang disebutkan di halaman 2 paragraf ketiga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah ibadah orang pasti benar, asalkan di dalam memahaminya juga benar. Makanya apa yang tidak dikatakan sebagai ibadah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jangan katakan dia sebagai ibadah. Apa yang ditetapkan sebagai ibadah maka tetapkan sebagai ibadah. Oleh karenanya Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah sangat lebih dari cukup, nggak perlu yang lain-lain. Al-Quran dan As-Sunnah sudah sangat lebih dari cukup sebagai manhaj ibadah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang latar belakang kenapa judul bukunya adalah Sudah Benarkah Ibadah Saya? Sebabnya disebutkan di paragraf terakhir di halaman yang kedua. Kenapa pembahasannya sudah benarkah ibadah saya? Sebabnya disebutkan di paragraf terakhir di halaman yang kedua. Di sini dikatakan mencermati kehidupan kaum muslimin dalam urusan ibadah. Penulis melihat banyak dari mereka mencampakkannya di belakang punggung mereka. Urusan ibadah, urusan belakang. Banyak orang Islam pikirannya seperti itu. Yang penting bisa nyari duit, yang penting hidup, jangan lupa ibadah. Atau sebagian mereka urusan ibadah urusan paling belakang. Kemudian sebagian mereka hidup tanpa ibadah kepada Allah sama sekali, nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, nggak pakai zakat dan seterusnya. Lembaran hidup mereka kosong dari catatan ibadah. Mereka mengaku sebagai muslim, bila ditanya tentang agama mereka menjawab Islam, namun mereka tidak membenarkan Islam dengan mengamalkannya, dan tidak pula mendirikan sholat. Mereka tidak puasa. Kemudian bila mereka diberi kelebihan harta, mereka juga tidak membayar zakat. Maka ditulislah ini, sudah benarkah ibadah saya? Sebagian dari mereka hanya mau mengamalkan dari agama ini yang mudah-mudah saja, atau yang sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan yang mereka rasa sulit,
atau tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka, mereka abaikan, mereka tolak. Maka gaya seperti ini gayanya orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 70. Kalau Rasul datang pas sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka mau. Tapi kalau tidak sesuai, sebagian Rasul didustakan, mereka nggak mau percaya, sebagian lagi dibunuh sama mereka. Kemudian di sisi yang lain, di paragraf terakhir di halaman 3 disebutkan banyak juga dari kaum muslimin, mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, Masya Allah, namun sangat disayangkan mereka melakukannya tanpa dilandasi ilmu yang benar. Asal apa kata gurunya, asal apa kata kiainya, asal apa kata ustadznya, asal apa kata syekhnya, langsung mereka amalkan tanpa mereka menanyakan rujukan ibadah, atau tanpa mereka menanyakan dalilnya, tanpa mereka menanyakan amalan tersebut. Pokoknya diajarin, amalin. Jadi mereka tidak peduli apakah ada dalil dari Quran, apakah ada dalil dari hadis yang memerintahkan ibadah tersebut atau tidak, asal gurunya ngajarin, lanjut. Ini juga tidak benar. Kemudian di paragraf yang ketiga di halaman 4, mereka sangat semangat dalam menciptakan bentuk ibadah, atau mereka juga sangat semangat dalam membuat-buat tatanan pelaksanaannya. Tentunya cara ibadah semacam ini menyelisih apa yang jelas-jelas disyariatkan Allah dan Rasulnya. Dan ini terlihat di berbagai momen. Ya, di berbagai momen itu mereka sangat semangat untuk bikin-bikin bentuk ibadah, bikin-bikin tatanan pelaksanaannya di berbagai momen. Contohlah yang viral mungkin di Ramadan ini, sama mereka udah diatur tuh. Nanti habis Isya kultum dulu, habis kultum kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru yang terakhir sebagian pokoknya harus 3, sebagian pokoknya harus 21. Nanti beres itu, beres salam ada apa namanya, zikir-zikirnya, ya kayak kita contohin salat tarawih jami'atan rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka semangat itu bikin, diatur-atur. Bahkan kalau lihat ke masjid-masjid itu udah ada kopiannya, udah ada fotokopinya. Semangat mereka. Jadi diatur tatanannya gitu. Sementara mereka nggak nanya ini yang ngirim siapa, dalilnya apa, ada keterangan dalam kitab apa, pokoknya gitu aja doanya gitu. Mereka nggak nanya tuh. Sampai di beberapa tahun lalu sebelum pandemi, saya pernah diminta untuk jadi imam tarawih di beberapa tempat. Itu saya dapati di 1, 2 atau 3 tempat yang saya kunjungi, kertas fotokopian yang sama. Dan mereka asal baca aja itu. Mungkin mereka juga nggak ngerti gitu kan. Kadang-kadang ketika 21 pas terakhir, saya cuma patokannya dia apa namanya, rokaatin atau rokaatain gitu. Kalau rokaatain berarti 21, tapi kalau salah serokaat berarti langsung 3. Saya dengerinnya itu aja gitu. Nah, dan mereka Masya Allah semangat tuh. Itu kan istilahnya tatanan dalam sholat raweh. Jadi istilahnya rundownnya udah diatur sama mereka begitu. Sementara dalam syariat tidak ngatur itu, kok mereka ngatur. Ini yang dipermasalahkan juga, sehingga temanya adalah sudah benarkah ibadah saya gitu. Itu kalau ngomongin tarawih. Nanti kalau nggak ada yang kultum berhalangan, cari harus cari. Sebagian tempat sampai pemahamannya seperti itu gitu. Misalnya yang kultum berhalangan, cari harus gitu. Tapi kalau ada yang bertanya sebetulnya apa sih hukum kultum ba'da Isya, sebagian mungkin kultumnya ba'da tarawih, sebagian kultumnya sebelum witir. Sebetulnya kalau mau dibilang bid'ah mah semuanya bid'ah gitu, nggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kalau mau dibilang simpel gitu ya. Tapi kalau misalkannya ada hal yang mesti disampaikan, ya ada hal yang mesti disampaikan, maka
insya Allah tidak bid'ah. Kalau ada hal yang mesti disampaikan, contoh misalkannya yang mesti disampaikan, diingatkan tentang amalan-amalan yang dianjurkan selama Ramadan, kemudian diingatkan tentang zakat mal, zakat fitrah, atau diingatkan tentang bagaimana sifat berlebarannya Rasulullah SAW. Seperti itu insya Allah tidak masalah, ya tidak termasuk perkara bid'ah. Nah, sebagian tempat permasalahannya mereka nganggap kayak itu rundown acaranya gitu, sehingga kalau nggak ada dicari. Lebih dari itu, kadang-kadang temanya ngeri-ngeri gitu. Ngerinya gimana? Misalkannya temanya nggak nyambung dengan Ramadan. Tema yang dibahas misalkannya bagaimana bernegara dan berbangsa bertanah air yang baik gitu. Jadi temanya begitu. Artinya bukan berarti kita nggak ngajarin masyarakat untuk berbangsa dan bertanah air yang baik, enggak. Maksudnya sampai segitunya gitu loh. Nah ini kadang-kadang nggak nyambung. Jadi intinya mereka kayak netapin rundown acaranya begitu. Kadang-kadang juga momen yang lain, misalkannya momen santunan anak yatim, tapi di momen Maulid Nabi gitu. Nanti ustadznya diundang, nanti ustadz nanti ini dulu ya, ini nanti doa nanti. Jadi kayak udah di rundown acaranya udah diatur gitu. Seakan-akan ritual ibadahnya begitu gitu. Sangat semangat. Bahkan di sebagian kantor-kantor yang mungkin mereka ngadain momen Isra Mi'raj atau ngadain momen santu anak yatim yang bertepatan dengan hari-hari besar yang dianggap hari-hari Islam itu, yaitu mereka ngatur tatanannya subhanallah. Jadi betul-betul mereka semangat dalam mengatur tatanan tersebut, dan ini terlihat di sebagian masyarakat. Dan saya menemukan itu ya, menemukan. Sementara bertolak belakang dengan yang disyariatkan, itu permasalahannya di situ. Kemudian penulis ngasih contoh kejadian di zaman tabi'in, ya, Sa'id bin Musayyib. Ada orang sholat ba'da subuh, kemudian dibilangin nggak ada sholat ba'da subuh. Akhirnya dia ngomong, emang saya bakal disiksa gara-gara sholat gitu kan. Kemudian kata Sa'id bin Musayyib, la walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Kamu nggak bakal disiksa gara-gara sholat, masalahnya kamu nanti bakal disiksa gara-gara menyelisihi syariat. Tidak ada syariat ba'da isya, ba'da subuh. Kamu sholat ba'da subuh, itu menyelisih syariat, nanti akan dihukum gara-gara itu. Sama juga yang kemarin kita bilang ya, yang katanya maulid bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Padahal kan tahlilan itu bacanya surat yasin, masa surat yasin bid'ah gitu. Kemudian maulid kan baca sirah Nabi, masa sirah Nabi bid'ah. Ini juga satu jawaban dengan kasusnya Sa'id bin Musayyib. Jadi mereka bukan dihukum gara-garanya maulid Nabi, bukan disiksa nanti di akhirat gara-garanya maulid Nabi atau gara-garanya yasinan atau gara-garanya tahlilan, bukan. Mereka bakal disiksa gara-garanya menyelisihi syariat. Jadi harus dipastikan dulu perkara itu adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Kalau tidak, maka bakal dihukum gara-gara menyelisihi syariat. Kemudian lebih dari itu disebutkan di halaman 5 paragraf yang kedua. Sebagian dari mereka ada yang beribadah sekedar mengikuti tradisi masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang. Apa yang banyak diamalkan masyarakat, mereka ikut-ikutan mengamalkannya, bahkan dengan berjamaah dan secara rutin. Mereka semakin kuat memegang amalan-amalan ini saat ada orang-orang yang mereka anggap ahli ilmu mengajak masyarakat melestarikannya. Padahal ajakan mereka dalam hal ini tidak dilandasi oleh ilmu yang benar. Seperti sebagian orang yang dianggap ahli ilmu, kayak kemarin kita sampaikan, dia ngomong masalah tahlilan bid'ah. Tahu nggak arti tahlil apa? Tahlil kan la ilaha illallah, masa la ilaha illallah bid'ah? Dia nyambungnya lain, maksudnya
lain gitu ya. Jadi yang dibahas tahlilan bid'ah itu apa, tapi dia ngait-ngaitinnya kemana gitu. Cuma berhubung orang-orang udah terlanjur menokohkan dia, jadi omongan dia nyambung-nyambung aja begitu. Sama juga katanya yasinan bid'ah, yasinan bid'ah, yasinan bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Emang Quran surat Yasin bid'ahnya apanya begitu kan? Berhubung tokoh masyarakat yang ngomong begitu ya nyambung-nyambung aja. Cuman omongan mereka itu semuanya tidak dilandasi ilmu. Ya sama dibilang maulid Nabi bidah, maulid Nabi bidah. Yang mengingkari maulid Nabi bidah kafir karena dia tidak percaya dengan kelahiran Nabi. Ini juga beda pembahasan juga begitu kan. Sama, ini juga tidak dilandasi dengan ilmu. Cuman masalahnya yaitu terlanjur yang ngomong tokoh, jadi masyarakat ho aja gitu. Yang bidah-bidahin maulid jangan macem-macem deh, jangan tinggal di Indonesia, jangan tinggal di Jakarta. Loh, ini nggak ilmu seperti ini. Ini nggak ilmu. Cuman masalahnya satu, udah terlanjur yang ngomong itu adalah seorang yang ditokohkan, yang dia katanya mungkin ya mungkin dia gelarnya udah pendidikan S1, S2 atau S3 atau taunya ditokohkan atau kiai gitu. Sama juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau menjelaskan permasalahan itu nggak bawa-bawa nama orang. Jadi intinya permasalahannya aja begitu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau bawa-bawa nama orang itu biasanya yang dibawa langsung pembesarnya, bukan yang ecek-ecek. Enggak. Contohnya misalkannya lagi ngebahas akidah Asy'ariyah, yang dibawa namanya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu. Atau misalnya lagi bahas Maturidiyah, yang dibawa namanya yaitu Al-Maturidi. Gitu. Makanya kalau ada tokoh-tokoh yang ngebahas kemudian nyebut nama, ini bukan ciri Ahlus Sunnah. Ya disebut nama. Nah, misalkannya disebut namanya Ustadz Firanda begitu, atau Ustadz Ali Musri, atau Ustadz Walid Basalama, atau siapalah begitu yang disebut namanya. Jadi mereka ngoreksi, itu sebut nama, itu bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau ngebahas masalahnya aja udah, nggak usah bawa-bawa nama orang begitu. Makanya kalau orang tahu tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mesti nanti kapan waktu insya Allah kita kaji kitabnya. Ada kitab bagus, itu kita kami belajar bersama Syekh Malik setiap hari Ahad di Masjid Al-Fatah. Itu tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tadi, kalau mereka membahas satu permasalahan itu nggak nyerang nama, tapi hanya permasalahannya aja begitu. Masalahnya apa? Bawa dalilnya, kasih keterangannya, kasih penjelasannya. Kemudian di paragraf terakhir di halaman yang kelima, lanjutannya, semua potret di atas merupakan bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan terhadap tugas hidup, yaitu ibadah. Jadi penyimpangan dalam ibadah ini ya tadi penyimpangannya, ada orang-orang yang masa bodoh dengan agama. Kemudian penyimpangan yang lain, ada orang-orang yang kalau urusan agama, kalau yang ribet-ribet nggak mau, tapi kalau yang gampang-gampang mau. Kemudian penyimpangan dalam ibadah yang lain, ada orang yang dalam beribadah Masya Allah getol, sungguh-sungguh gitu, tapi asal apa kata gurunya, asal apa kata kiainya, dia nggak nanya dalilnya begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya potret penyimpangan dalam ibadah. Dan disebutkan bahwa ibadah itu adalah buah dari ilmu dan pemahaman tentang ibadah yang benar. Jadi ilmunya benar, pemahamannya bakal benar. Kemudian kalau pemahamannya benar, pemahamannya lurus, maka ibadahnya bakal benar dan lurus. Tapi kalau pemahamannya tidak benar, pemahamannya tidak lurus, maka ibadahnya nggak bakal benar dan nggak bakal lurus. Kayak tadi kita lagi ngebahas masalah tahlilan bid'ah, kemudian dibantah, masa tahlilan bid'ah? Kan tahlil itu kan la ilaha illallah, bid'ahnya di mana? Berarti dia pemahamannya nggak benar, sehingga
terjadilah ibadahnya nggak benar, pemahamannya nggak lurus, terjadi ibadahnya nggak lurus. Sama juga orang yang membahasakan Yasin, Yasinan bidahnya di mana? Masa surat Yasin bidah? Pemahamannya nggak benar, jadilah ibadahnya nggak benar. Atau sholawatan, masa sholawatan katanya bid'ah? Kan barang siapa yang bersolat kepada Allah satu kali, barang siapa yang bersolat kepada Nabi SAW satu kali, Allah akan bersolat kepada dia 10 kali. Bid'ahnya di mana emang? Ya dia pemahamannya nggak paham, pemahamannya salah. Jadi sholawatnya ya salah yang dibaca begitu. Makanya ini kunci juga. Kalau lagi ngebahas sesuatu pemahamannya benar, insya Allah hasilnya akan benar. Sama kalau lagi ngebahas maulid, apa beda maulid, maulud gini, maulid gini. Ulama nggak ngebahas sampai gitu-gitu amat gitu, langsung to the point aja. Yang dimaksud maulid beda itu yang bagaimana gitu kan. Ini dibawa ke sana kemari, nggak tuntas pembahasannya. Seperti itu. Jadi intinya adalah kalau pemahamannya benar, insya Allah ibadahnya benar. Sama seperti kemarin kita kasih contoh juga, Nabi masuk rumah istrinya nggak ada makanan, Nabi bilang saya puasa, dia pemahamannya nggak benar, jadi ibadahnya nggak benar. Pemahamannya dia ini Nabi katanya melafazkan niat begitu, nggak ada ulama yang sampai segitu pahamnya gitu. Itu tadi pemahamannya nggak benar, jadi ibadahnya nggak benar. Nah, kemudian di halaman 6 disampaikan buku kecil ini ditulis demi meluruskan pemahaman kaum muslimin yang keliru. Sudah selesai, langsung kita lanjut di halaman 7. Di halaman 7 kita perhatikan bab 1, ibadah dalam Islam. Terkait ibadah dalam Islam ada beberapa hal yang dibahas oleh penulis hafizahullah. Yang pertama, kedudukan ibadah terlebih dahulu. Di halaman 7 tentang kedudukan ibadah. Kita lihat. Kedudukan ibadah dalam Islam kedudukan ibadah dalam Islam terpapar jelas dari keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sebagai tujuan dari penciptaan sakalain. Sakalain maksudnya adalah manusia dan jin. Sekali lagi, kedudukan ibadah dalam Islam ini terpapar jelas dari keputusan Allah yang menetapkan sebagai tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Nah, kita lihat penciptaan jin dan manusia, Allah sebutnya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menetapkan tujuan adanya jin dan manusia adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuan tersebut adalah tujuan yang sangat besar. Tujuan yang sangat agung. Oleh karenanya tujuan ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan ibadah di dalam Islam. Karena intinya adalah itu gitu. Makanya di sini bukunya sudah benarkah ibadah saya? Ternyata pembahasan kita adalah poin penting ini. Suatu perkara yang besar. Karena apa? Karena kita hadir di dunia ini, kita lahir, kita ada, tujuannya adalah untuk ibadah. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah, dan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Allah perintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Berarti ini juga menunjukkan tentang kedudukan
ibadah di dalam Islam. Nah, untuk mewujudkan tujuan yang agung ini, tujuannya adalah agar orang itu beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab. Berarti biar orang ibadahnya benar, Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan Al-Qur'an. Selanjutnya dari situ manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menjawab seruan para rasul dan mengamalkan kitab Allah. Berarti dia menjawab dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan Al-Qur'an. Mereka berkenan beribadah kepada Allah dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Mereka berhasrat menjadi hamba Allah. Mereka berhasrat menjadi insan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas ini maknanya adalah benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah, walaupun kepaksa. Ya, kita hadir iktikaf ini mungkin sebagian kita kepaksa pengen nyari Lailatul Qadar, padahal besok kita kerja loh. Cuman masalahnya, apakah berarti kita nggak ikhlas? Ntar dulu, cek dulu kita yang kita cari apa gitu. Oh, yang kita cari adalah Lailatul Qadar, yang kita cari adalah pahala dari Allah. Maka biar dikata kepaksa tetap namanya ikhlas. Tapi kalau yang dicari adalah dia pengen nampang, pengen riya, pengen sum'ah, biar didengar, biar kelihatan dan lain-lain, itu baru namanya tidak ikhlas. Jadi patokannya bukan kepaksa atau tidak. Dan memang ibadah harus dipaksakan. Itu golongan yang pertama. Lanjut di halaman 8. Sedangkan golongan kedua adalah orang yang menghabiskan hidupnya mengejar dunia, sedang mereka buta tentang urusan ibadah. Dunia, dan dunia. Ibadahnya enggak. Dan kedudukan ibadah dalam Islam tergambar dengan nyata manakala kita mengetahui bahwa derajat ubudiyah itu artinya ibadah, begitu kan? Kalau di sini kan terjemahnya penghambaan. Jadi ubudiyah penghambaan kan apa namanya? Kurang nyerempet gitu. Nah, saya serempetin terjemahnya. Ubudiyah artinya ibadah gitu. Maka di sini dikatakan kedudukan ibadah dalam Islam tergambar dalam nyata manakala kita mengetahui bahwa derajat ubudiyah, derajat ibadah, artinya orang itu rajin beribadah kepada Allah begitu, merupakan derajat tertinggi bagi makhluk. Ubudiyah terwujud dengan mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Dan manusia yang paling tinggi derajat ubudiyahnya adalah manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul. Mereka semuanya Abdullah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menyifati para rasulnya, sedang mereka adalah manusia paling mulia di sisi Allah dengan sifat ubudiyah, dengan sifat Abdullah tadi. Banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa para rasul alaihimussalam adalah hamba Allah. Berarti di sini maksudnya adalah derajat tertinggi, yaitu ketika seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jabatan tertinggi adalah orang dapat jabatan Abdullah, hamba Allah. Dia rajin beribadah kepada Allah, itu jabatan tertinggi. Seperti lihat di sini jabatan yang diterima oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, anak cucu dan keturunan-keturunan ya yang kami jadikan mereka bersama dengan Nabi Nuh di dalam kapal. Kemudian kata-katanya apa? Innahu kana abdan syakura. Dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Jabatannya Nabi Nuh adalah Abdullah, hamba Allah. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihimussalam.
wadhkur ibadana. Dalam Al-Quran surat Shad ayat 45, wadhkur, ingatlah, ibadana, hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ulil aidi wal absar, mereka punya perbuatan yang besar dan punya ilmu-ilmu yang tinggi. Tapi di sini yang jadi patokan adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, semuanya jabatannya Abdullah. Kayak kita di sinilah, masing-masing kita punya tempat kerja masing-masing. Ada yang kerja di instansi ini, ada yang kerja di sini. Tapi tatkala kita hadir di sini, kita menjadi Abdullah, itu jabatan tertinggi kita. Kemudian juga di halaman 9 tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam, dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59, in huwa illa abdun. Nabi Isa tidak lain, dia hanyalah abdun, hamba Allah, Abdullah. An'amna alaihi, yang kami beri nikmat kepadanya. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia mathalan li Bani Israel, sebagai tanda bukti kekuasaan Allah bagi Bani Israel. Tapi di sini illa abdun, kata-katanya abdun, hamba Allah. Jabatan tertinggi adalah hamba Allah. Bahkan tentang Nabi Muhammad SAW juga demikian, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabarak, maha suci, alladzi nazzalal furqan, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, ala 'abdihi, kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan tertinggi Abdullah, liyakuna lil alamina nadhira, agar Al-Quran itu menjadi peringatan bagi seluruh alam. Kemudian juga Allah ulangi dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, maha suci yang telah asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Isra Mi'raj, Isra malam hari, perjalanan di malam hari. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Di sini yang jadi patokan adalah subhanalladzi asra bi abdihi. Jabatan Nabi Muhammad SAW adalah abdihi, Abdullah. Kemudian lanjut di halaman 10 paragraf kedua, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bumi dan segala isinya ditundukkan untuk manusia agar mereka beribadah kepadanya. Ya, bumi dan segala isinya ditundukkan untuk manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar beribadah kepadanya dan melarang mereka mengangkat sekutu-sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialah yang menurunkan hujan dari awan, lalu dengan hujan itu dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rejeki bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan alam semesta ini sebagai sarana penunjang ibadah bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan. Was-samaa'a binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian dia yang telah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamaratin rizqan lakum, dengan air hujan turun itu tumbuh buah-buahan sebagai rezeki buat kalian.
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oleh karenanya jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui. Artinya di sini ingin disampaikan bahwa yang ada di bumi ini semuanya ada seperti ini. Allah tetapkan itu agar menjadi sarana orang beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan hidup kita untuk beribadah. Oleh karenanya temanya sudah benarkah ibadah saya? Sudah benarkah apa belum begitu? Dan apa yang dibahas barusan menunjukkan kedudukan ibadah di dalam Islam. Semua para nabi dapat gelarnya Abdullah, Abdullah, Abdullah seperti itu. Kemudian lanjut ke masalah berikutnya tentang definisi ibadah. Ibadah itu seperti apa? Pengertiannya apa? Definisinya apa? Lihat di halaman 10 paragraf terakhir. Ibadah dari sisi bahasa berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang berarti tunduk, patuh, dan pasrah. Itu dari sisi bahasa. Dikatakan abadallah, artinya adalah artinya adalah dia beribadah kepada Allah. Abadallah, dia beribadah kepada Allah. Maksudnya dia tunduk dan patuh kepada Allah. Yang penting adalah di halaman 11 paragraf yang kedua, ibadah dalam istilah syariat adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan membenarkan beritanya, kemudian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Membenarkan beritanya, percaya sama hari kiamat, percaya dengan perkara-perkara gaib. Ketika itu dilakukan sama dengan dia beribadah kepada Allah. Percaya dengan surga, percaya dengan neraka. Kemudian melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya mungkin dia puasa, dia sholat. Menjauhi larangannya. Wanita haid, kalau dia lagi haid nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Itu lagi beribadah tuh. Jadi jangan dikira ketika menjauhi larangan tidak beribadah. Ya perempuan kalau lagi haid nggak bisa ibadah ya, nggak bisa sholat, itu justru lagi dalam kondisi beribadah karena menjauhi larangan Allah. Ini adalah ibadah dari sisi sikap perbuatan seorang hamba mukallaf. Mukallaf artinya orang yang telah mencapai usia balik dan terbebani kewajiban syariat. Artinya seorang mukallaf menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah dengan sebenarnya manakala dia tunduk, dia patuh, dia membenarkan, dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian sedangkan ibadah dari sisi objeknya, yaitu apa yang dilakukan oleh hamba berupa amalan, perkataan, dan perbuatan. Dalam hal ini definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang paling tepat. Disebutkan ibadah oleh Syekhul Islam ismun jami'un. Di sini terjemahannya ibadah adalah sebutan bagi segala yang Allah cintai dan ridhoi. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Minal aqwali wal a'mal, baik berupa perkataan maupun perbuatan, adh-dhahira wal batinah, baik yang lahir maupun yang batin. Artinya apa? Artinya adalah ibadah itu sebutan bagi segala yang Allah cintai dan ridhoi. Apa sebutannya? Misalkannya sebutannya adalah perempuan haid nggak sholat, nggak puasa, dan memang itu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Sekarang kalau haid puasa, haid sholat, ini nggak dicintai dan nggak diridhoi dong. Berarti bukan ibadah itu. Jadi sebutan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu yang dikatakan sebagai ibadah. Baik ucapan ataupun perbuatan. Oh, perbuatannya orang itu sholat, orang itu puasa, dicintai dan diridhoi oleh Allah, namanya ibadah. Oh, perbuatannya orang itu nggak sholat, nggak puasa karena memang lagi haid gitu kan, memang dicintai dan diridhoi oleh Allah, namanya juga ibadah. Adh-dhahira wal batinah, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan, lahir ataupun batin, selama dicintai dan diridhoi oleh Allah maka namanya ibadah.
Maka mengacu kepada definisi Syekhul Islam di atas, cakupan ibadah adalah seluruh perkataan dan perbuatan mukallaf. Berarti ibadah itu meliputi semua aktivitas mukallaf, baik yang lahir, yakni berupa ucapan yang terdengar dan perbuatan yang terlihat, lanjut di halaman 12, maupun yang batin, yakni ucapan hati dan perbuatan hati yang hanya diketahui oleh Allah, kemudian pelakunya. Niat yang kemarin ditanyakan, niat ini hanya diketahui oleh Allah dan pelakunya. Maka termasuk bagian ibadah, karena ibadah itu ada rukun. Di antara rukunnya adalah niat. Namun semua batasan di atas belum menjadi satu ucapan dan perbuatan masuk ke ranah ibadah kecuali perbuatan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi patokannya dia ke ranah ibadah kalau dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kayak contoh, tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Benar apa tidak? Dicintai dan diridhoi oleh Allah atau tidak? Entar dulu gitu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah dicintai dan diridhoi oleh Allah, berarti iya. Sekarang begini, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ini nggak benar. Tapi kalau tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, karena dia tidur niatnya biar terawih nanti kuat, biar nanti ketika sholat segar, biar nanti dia baca Qur'annya semangat, biar itu kan sudah masuk ke ranah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baru benar tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi kalau cuma sekedar ungkapan saja tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tar dulu, karena belum masuk ke ranah dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau ngomong soal hadisnya ya dhaif gitu kan. Tapi kita lagi bicara tentang pemahamannya. Sama seperti makan, minum. Kita kalau makan kan sama aja ibadah. Kita kalau minum kan sama aja ibadah. Benar apa tidak? Tar dulu, masuk ke ranah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah atau tidak gitu. Kalau masuk, contoh orang itu dia makan dan minum agar kuat dalam menjalankan amanah dalam dunia kerjanya, atau agar dia kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baru bisa dikatakan makan dan minumnya sebagai ibadah. Kemudian lanjut paragraf kedua di halaman 12. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, ibadah itu bermacam-macam. Di antaranya adalah Islam berikut rukun-rukunnya. Berarti Islam itu termasuk ibadah, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian semua-muanya itu sampai terakhir haji bagi yang mampu, ini termasuk kategori ibadah. Kemudian segala apa yang diperintahkan berupa amal-amal Islam adalah ibadah, seperti sholat, puasa dan lainnya. Demikian juga iman berikut amal-amal batinnya, seperti iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu juga namanya ibadah. Jadi mesti juga kita belajar tentang rukun iman. Demikian juga khauf, takut, cinta dan roja, berharap dan lainnya. Semua yang berkenaan dengan amalan hati termasuk ibadah. Bahkan ia adalah bentuk ibadah yang paling tinggi dan paling agung. Ini dijelaskan lebih detail di kitab Syarah Usul Salasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi dibahas tentang macam-macam ibadah, satu ini, dua ini, tiga ini, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ibadah adalah hak Allah semata. Di halaman 12 kita lihat, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadahi dengan benar. Berarti yang diibadahi selain Allah semuanya nggak benar, karena yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Kita bertanya, kenapa demikian? Jawabannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, Allah pencipta, Allah pengatur,
Allah memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Yang dituhankan selain Allah nggak bisa melakukan itu semuanya. Oleh karenanya tidak pantas untuk diibadahi. Ya, oleh karena itu hanya Allah yang berhak disembah. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman semua agama sama begitu. Beda. Mereka nyembahnya apa begitu. Oleh karena itu hanya Allah yang berhak disembah. Ibadah adalah hak murni dan mutlak milik Allah semata. Dari sini Allah mengaitkan perintahnya kepada manusia agar mereka menyembahnya dengan salah satu kekhususan rububiyahnya, yaitu al-khalq, mencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, mencipta kemudian juga memerintah hanya hak progresif Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan, maha suci Allah Rabb alam semesta. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kekhususan rububiyah, yaitu al-khalqu wal amr. Rububiyah di sini adalah Rabbul Alamin. Itu Rabbul Alamin ini kaitannya dengan rububiyah Allah. Rabb kan rububiyah, Rabbul Alamin. Itu di belakang ibu-ibu nggak ada yang minta jatah tempat duduk, Pak? Kemarin ada ibu-ibu di belakang. Aman insya Allah ya, hujan mungkin ya. Nah, kita perhatikan dalil di halaman 13 sedang dijelaskan ala lahul khalqu wal amr. Di sini al khalqu adalah mencipta, al amr adalah memerintah. Kemudian tabarakallah, maha suci Allah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Nah, kita lihat pada penjelasan sebelumnya dikatakan Allah mengaitkan perintah dalam hal Rabbul Alamin, dalam hal rububiyah. Ada kata-kata al-khalqu dengan al-amr, mencipta dengan menetapkan, memerintah. Maka ini menunjukkan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mencipta dan karena Allah yang memerintah. Jadi yang menetapkan syariat di sini, perintah di sini ada dua, ada perintah kauni, ada kaun, ada satunya kaun apa? Kauniyah dengan syar'iyah. Nah, urusan kauniyah itu yang berhak memerintah itu hanya Allah. Ayo matahari terbit dari timur, matahari tenggelam di barat, ayo datang siang, datang malam, ayo hilal kelihatan, ayo hilal tidak kelihatan. Ini urusan kaun. Ayo terjadi gerhana, ayo selesai berhenti gerhananya. Ini kaun. Hanya Allah yang memerintah. Allah Rabbul Alamin, selain Allah tidak. Sama juga perintah di sini perintah syar'iyah. Perintah syar'iyah, ibadah-ibadah syar'i yang berhak memerintah hanya Allah. Ustadz, kiai, ajengan, guru, tokoh nggak berhak memerintah urusan syar'i. Jadi kalau mereka memerintah, tanya perintah Allah di sebelah mana begitu. Kemudian setelah menjadi nyata bahwa Allah adalah Ar-Rabb, maka hanya Dia semata yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Di sini dikatakan al-alam, artinya segala sesuatu selain Allah. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, alam itu adalah alam semesta. Kalau kita bukan alam ya, kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi alam itu kayak gunung, pegunungan, kemudian pemandangan, kemudian lokasi-lokasi apa gitu, itu alam gitu.
Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Alam itu adalah selain Allah itu alam. Kita ini termasuk alam. Malaikat alam, jin alam, semuanya alam. Selain Allah semuanya alam. Dialah Rabb seluruh makhluk dan seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Rabbul alamin. Rabbnya alam semesta. Berarti Rabbnya kita juga, Rabbnya alam yang pokoknya alam itu adalah selain Allah. Ini berarti bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah, siapapun dia dan apapun dia. Karena menyembah makhluk berarti menyamakannya dengan Khalik, dengan pencipta, dan ini merupakan kezaliman yang besar. Orang yang beribadah kepada selain Allah dan mati tanpa bertaubat darinya kepada Allah, maka Allah tidak berkenan mengampuninya, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, halaman 13 paling bawah. Walaqad uhiya ilaika, telah kami wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum engkau. Apa isi wahyunya? Isi wahyunya adalah la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, amalmu gugur, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti rugi. Ketika dia beribadah kepada selain Allah. Kemudian ada yang menarik di halaman 14 paragraf yang kedua. Luqman Al-Hakim, ya, seorang hamba Allah yang saleh. Dia mengedepankan pendidikan tauhid atau pendidikan ibadah kepada anaknya dan mengingatkan anaknya agar tidak beribadah kepada selain Allah. Allah berfirman tentangnya dalam Quran surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dia memberikan mau'izah, ya'idhuhu, memberikan mau'izah, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Maka saat sebagian penghuni neraka bertengkar dengan sebagian yang lain, para penyembah selain Allah di dunia mengakui kesesatan mereka yang nyata saat mereka menyamakan dengan Allah. Apa atau siapa yang mereka sembah selain Allah? Rabb alam semesta. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara ayat 92 sampai dengan 98. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 98. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun, terangkanlah kepadaku tentang orang yang dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budu, di manakah berhala-berhala yang dulu kalian sembah, min dunillah, selain Allah, hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka menolong kalian atau mereka bisa nolong diri sendiri? Fakubkibu fiha hum wal ghawun, maka mereka sembahan-sembahan itu waktu di dunia dijungkir balikan di dalam neraka bersama dengan orang-orang yang menyembahnya yang sesat. Wa junudu iblis ajma'un, dan semua bala tentara iblis sama. Qalu wa hum fiha yakhtasimun, mereka berkata seperti itu sedangkan mereka bertengkar di dalam neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah sungguh kami dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Its nusawwikum bi rabbil alamin, gara-garanya kami samakan kalian dengan Rabbul alamin. Artinya apa? Allah mengabarkan ternyata penduduk neraka mereka saling ribut juga. Jadi yang disembah selain Allah di dunia sama setannya itu udah nyala-nyalahin di neraka. Akhirnya orang-orang yang nyembah mereka mengatakan apa? Demi Allah, ya kita dulu dalam kesesatan yang nyata, gara-garanya menjadikan kalian-kalian sebagai
sebagai Rabbul Alamin, padahal kalian bukan Rabbul Alamin. Ini menunjukkan apa? Ibadah hanya hak Allah saja. Kemudian berikutnya di halaman 15, paragraf yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia atas makhluk-makhluknya yang lain, dan kemuliaan manusia hanya ada pada penghambaan mereka secara total kepada Allah. Jadi kemuliaan manusia ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di masjid, dia menghambakan diri kepada Allah, dia sholat, atau mungkin ya kita nih di masjid, masya Allah bersih masjid, kita beresin masjid sama-sama. Kenapa kita lakukan, kita bersih masjid, kita lakukan, kita beresin masjid. Atau kadang-kadang nih kita ada baksos, kita masya Allah kita bantu. Kenapa kita lakukan itu? Kita lakukan itu, kita sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu yang dilakukan, dia menghambakan diri kepada Allah, maka itu merupakan kemuliaan buat dia. Itu merupakan kemuliaan buat dia. Lihat sekali lagi di halaman 15 paragraf yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia atas makhluk-makhluknya yang lain, dan kemuliaan manusia hanya ada pada penghambaan mereka secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kemuliaan. Ada apa namanya, Ustadz Erwandi hafizahullah cerita yang apa namanya, orang kaya di Arab Saudi, kalau nggak salah yang punya bank Rojihi itu setiap Jumat kan, kalau kita di sini ada Jumat berkah itu kan modelnya itu ada donatur ngasih duit, terus ada yang jalan di lapangan, belanja sana belanja sini, bagi makanan. Kalau kita kan Jumat berkah seperti itu ya. Ini kalau yang diceritain sama Ustaz Erwandi nggak begitu. Kalau yang diceritain sama Ustaz Erwandi hafizahullah, itu di Arab Saudi itu ada orang kaya, dia kalau Jumat dia masak, kemudian beres Jumatan dia ngundang orang makan ke rumahnya, dia yang nyuguhin, dia yang capek, dia yang apa gitu. Jadi nggak kayak yang Jumat berkah kita lihat ya, orang punya duit, nih jalan-jalan lapangan, bagi-bagi. Dia kan ini nggak repot tuh orang kayanya gitu kan. Kalau sana orang kayanya yang repot. Nah maka itu adalah kemuliaan. Jadi ketika kita repot gitu, itu kemuliaan. Allah telah memuliakan manusia atas makhluk-makhluknya yang lain, dan kemuliaan manusia hanya ada pada penghambaan mereka secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita nih, kadang-kadang kita ngundang anak yatim ke rumah, kita repot di rumah gitu, itu kemuliaan buat kita tuh. Anak-anak yatim ketika diundang ke rumah kita yang nyuguhin mereka makan apa, akhirnya kita capek, kita nyuci piring, nyuci gelas, kemuliaan buat kita gitu. Sama juga nih, sebagian kita mungkin masya Allah apa namanya, ketika ngelihat ada di masjid misalkan di musola ada sampah-sampah kecil-kecil, kemudian diambil apa gitu, dibersihkan, kemudian sebagian mungkin lihat ada piring kotor, diambil dibersihkan, ada sampah diambil dibersihkan. Kalau orang ngelihatnya sekilas mungkin dikiranya itu adalah dia ini sama dengan merendahkan dirinya gitu, karena kok padahal dia istilahnya siapa tapi kok bersih-bersih musola gitu kan. Kalau orang ngelihatnya sekilas ini ngerendahin dirinya gitu, padahal tidak, padahal yang bersangkutan sedang memuliakan dirinya. Jadi ketika seseorang itu betul-betul dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia sedang memuliakan dirinya, bukan menghinakan dirinya, bukan. Ya kayak nanti insya Allah nih kalau ada amanah dari warga, zakat fitrah beras ini bakal banyak nih. Kita teman-teman masya Allah nanti pas bungkus-bungkus, mungkin kita sampai keringetan, sampai apa. Mungkin orang ngelihatnya istilahnya ya kesian gitu kerja, kayaknya dia sedang merendahkan diri. Justru tidak. Kita yang lagi gerak kerja itu kita sedang memuliakan diri kita dengan apa? Dengan mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pada penghambaan mereka kepada sesama makhluk atau bahkan kepada benda mati yang tidak bernyawa.
Kalau kita kalau kita mengabdi kepada makhluk, sama dengan kita merendahkan diri kita. Atau ketika ini ada cerita di satu tempat, di satu tempat itu ada barang-barang apa gitu, aturannya kalau masuk merapat itu jalannya kan pakai lutut gitu kan. Itu merendahkan dirinya seperti itu. Itu merendahkan dirinya. Bila manusia beribadah kepada manusia, lihat, bila manusia beribadah kepada manusia, penyembah dan yang disembah derajatnya setara, sama-sama manusia, maka hal ini merupakan suatu kehinaan. Ya, maka hal ini merupakan suatu kehinaan. Jadi kalau ada manusia beribadah kepada, kayak contoh zamannya Fir'aun. Orang-orang beribadah kepada Fir'aun. Zamannya Ashabul Ukhdud. Orang-orang beribadah kepada raja zalim di kala itu gitu kan. Ini manusia beribadah kepada manusia. Atau mungkin sebagian orang yang berlebihan kepada gurunya begitu kan. Maka kalau sampai derajatnya derajat ibadah, ini kan sama-sama manusia begitu. Maka itu sama dengan dia menghinakan dirinya. Lebih parah lagi bila manusia menyembah benda mati. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena yang menyembah lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang disembah. Kayak contoh keris gitu kan. Nih misalnya keris gitu disembah-sembah. Ini benda mati nih, dia kagak ngapa-ngapain, tapi wah disembah-sembah gimana gitu kan. Keris yang dikeramatin gitu kan. Wah dillah gimana gitu. Maka kalau seperti itu lebih parah lagi gitu. Istilahnya kalau mau dibilangnya mending, ya orang nyembah orang ya hidup dianya gitu kan, mending. Ini benda mati ditakutin gitu kan. Ini lebih parah lagi. Allah menyamakan penyembah selainnya dalam hal ini adalah hawa nafsu dengan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya, disebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 43-44. Tentang itu Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 43-44, Allah mengatakan, Ara'aita, terangkanlah kepadaku, manittakhadha ilahahu hawahu, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Afa anta takunu alaihi wakila, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Antahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Inhum illa kal an'am, mereka itu tidak lain kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada itu. Nah, di sini jadi patokan adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Artinya ketika dia datang kepada orang dia sembah-sembah itu, ya itu pilihan nafsunya dia gitu kan. Dia sama dengan dia menuhankan nafsunya. Sama juga ketika dia menyembah-nyembah benda mati. Ya, benda mati. Sama juga dia sama dengan menuhankan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan itu tadi yang disebutkan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, bagaimana menurutmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Artinya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini jelas bagi kita bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya Allah saja. Ya wallahu a'lam. Berarti kesimpulannya dari pembahasan ini, tambahannya tadi yang pertama tentang kedudukan ibadah,
kedudukan ibadah itu akan tergambar ketika kita berbicara tadi, semua para nabi jabatannya Abdullah, 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 Abdullah. Berarti orang ketika dapat jabatan Abdullah itu udah kedudukan ibadah yang paling luar biasa, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang definisi ibadah, patokannya adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ketika dia statusnya dicintai dan diridhoi oleh Allah, ucapan atau perbuatan kelihatan atau tidak kelihatan, maka dia dikatakan sebagai ibadah. Mas Budi, mana Mas Budi? Oh, lagi makan. Lagi bagi-bagi. Di atas itu. Ambil tas ini Mas Budi. Kemudian yang terakhir tentang ibadah hanya hak Allah saja, ini yang baru saja dibahas, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, kemudian Allah cela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Maka itu semua menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Ya talas. Sampai di sini sebelum dilanjut ada yang bertanya? Nah, tafadhol, silahkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada ibadah kita itu yang tidak terima, Ustaz? Yang kedua, seandainya orang non muslim itu berbuat baik, Ustaz, dan berbuat baik, diterima atau tidak itu, Ustaz? Apakah dia bisa mengangkat menjadi masuk ke surga? Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah ada ibadah yang tidak diterima? Jawabannya ada. Ibadah yang tidak diterima yang bagaimana? Ibadah yang tidak diterima, kemungkinan yang pertama adalah ibadah yang dilakukannya tidak ikhlas. Dilakukannya tidak ikhlas itu seperti apa? Ya, mungkin dia beribadah kepada Allah tapi dia riya begitu, atau dia sum'ah, pengen didengar, atau dia pengen biar populer, maka ibadahnya jamin nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang kedua, ibadah tidak diterima, dia ikhlas Masya Allah, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Ini ibadah juga tidak diterima. Jadi seikhlas-ikhlasnya dia betul-betul nyari pahala dari Allah. Dia betul-betul nyari pahala dari Allah. Contohnya anggap aja lah 3 orang yang datang ke rumah Nabi, yang satu pengen sholat semalaman, yang satu pengen puasa tiap hari, yang satu nggak pengen nikah, pengen fokus ibadah gitu. Seikhlas-ikhlasnya dia nggak bakal diterima ibadahnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang disyaratkan. Sama Nabi dibantah tuh. Saya nggak sholat semalaman, kata Nabi. Saya ada sholatnya, ada tidurnya. Kemudian saya nggak puasa tiap hari. Saya ada puasanya, ada nggak puasanya. Ada Senin Kamis, ada nggak puasa gitu. Kemudian masalah menikah, saya juga menikah. Barang siapa yang berbeda dengan sunnahku,
maka dia tidak termasuk golongan aku gitu. Jadi ada nggak ibadah yang tidak diterima? Ya ada, yang ibadah dikerjakan mungkin udah benar tapi ternyata nggak ikhlas, atau ikhlas tapi ternyata nggak benar. Dan ibadah yang diterima hanyalah kalau dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan yang disyariatkan. Dalil pendukungnya ada 3. Yang pertama Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Kemudian dijelaskan yang kedua dalilnya oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwa yang paling baik amalnya terkait sama ikhlas, sama sesuai syarat atau tidak begitu. Kemudian yang ketiga hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-ngada dalam agama yang tidak ada dalam agama kami, kata Rasulullah SAW, tidak ada dalam agama kami, kata Rasulullah SAW, maka ibadahnya tertolak. Atau dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada dalam agama kami amalannya, maka tertolak. Nah, makanya yang dibilang-bilang bid'ah itu tadi kita bolak-balik nyontohin maulid, tahlilan, yasinan. Cobalah, ada nggak sih dalam agamanya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW semasa hidupnya tahlilan apa enggak gitu? Rasulullah SAW semasa hidupnya maulidan apa enggak gitu? Rasulullah SAW semasa hidupnya nisfu Sya'ban apa enggak gitu? Rasulullah SAW semasa hidupnya di Madinah bolak-balik tahun baru Islam apa enggak gitu? Jadi coba lihat bagaimana cara Nabi dalam beragama. Kalau misalkannya tidak ada dalam cara beragamanya Nabi SAW, resikonya amalan akan ditolak. Ya, resikonya amalan akan ditolak. Itu tentang ibadah yang tidak diterima. Berarti ibadah bakal diterima kalau pertama ikhlas dan yang kedua sesuai dengan yang disyariatkan. Itu PR kita. Jadi ibadah yang kita lakukan pastikan kita melakukannya ikhlas dan pastikan kita melakukannya sesuai dengan yang disyariatkan. Contoh ibadah puasa deh yang sekarang kita lagi alami. Kita usahakan kita melakukan ibadah puasa ini ikhlas, dalam artian yang kita cari adalah pahala dari Allah. Itulah yang dikatakan sebagai imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nyari pahala dari Allah. Sama juga kalau bisa sesuai dengan yang disyariatkan. Sesuai dengan yang disyariatkan seperti apa? Misalkannya contoh mengakhirkan sahur atau jangan lupa sahur, kemudian menyegerakan berbuka, kemudian memperbanyak ibadah, kemudian semangat dalam beramal soleh dan yang lain-lain gitu. Maka dengan itu insya Allah ibadah akan diterima. Kemudian yang kedua, orang kafir ketika dia berbuat baik, apakah akan menyebabkan dirinya masuk surga? Apakah akan mendapatkan pahala dari Allah? Jawabannya tidak. Bisa dicek di buku sirah, di antaranya buku Sirah Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang muhib, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Di awal pendahuluan, di awal-awal itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa orang-orang kafir yang baiknya luar biasa. Baiknya luar biasa. Ya kayak kita dulu lah, misalkannya contoh ya. Contoh misalkannya kayak Gubernur Jakarta yang dulu kafir tuh, siapa? Basuki Cahaya ya, Basuki Cahaya. Nah itu kan saya lihat tuh apa namanya, ada RPTRA, tanda tangan dia gitu, atau dia sosial mana itu. Nah maksud saya adalah orang kafir yang saya maksud tadi yang di buku sirah itu lebih baik lagi dari dia, sosial sanawat lebih baik lagi begitu. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan tidak menyebabkan dia masuk surga.
Kita nggak bahas Basuki Cahayapurnamanya, nggak bahas itu ya, tapi sebagai gambaran kan dia aktif itu selama jadi gubernur, mungkin bikin apa. Nah itu yang orang kafir yang dibahas di tadi yang saya maksudkan di zaman Nabi SAW, lebih giat lagi itunya, nilai sosialnya. Tapi tetap Nabi SAW mengatakan dia tidak manfaat, tidak manfaat kebaikannya, karena syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Dengan kekafirannya dia belum mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dengan kekafirannya dia belum dapat poin ikhlas. Oleh karenanya kalau dibandingkan orang kafir dan orang Islam, kemana-mana jauh lebih baik orang Islam. Sayangnya sebagian kaum muslimin terkena syubhat. Pilih mana? Pilih Islam tapi korupsi, atau kafir tapi nggak korupsi? Ya mendingan Islam tapi nggak korupsi lah gitu. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak apa-apa deh, yang penting Islam. Mau korupsi mau nggak urusan belakang gitu. Harusnya begitu. Cuman kaum muslimin sebagian ya tertipu. Ya udah deh nggak apa-apa, kafir-kafir yang penting nggak korupsi gitu. Padahal juga nggak jamin gitu kan. Justru orang kafir udah nggak takut dosa-dosa, bisa aja korupsinya lebih parah, bisa aja. Atau di sisi yang lain soal korupsi nggak korupsi urusan pribadi. Pokoknya kita lebih meninggikan Islamnya. Islam lebih terbaik kemana-mana. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya Ka'bah, aku tahu engkau mulia, tapi sekiranya dunia ini hilang, sekalian engkau juga hilang, masih lebih mahal nyawa orang Islam hilang. Jadi Islam kemuliaan lebih di atas kemana-mana. Wallahu alam. Itu yang kami ketahui, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Di sini ada di WA ini pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, apakah malam Lailatul Qadar hanya kita dapatkan saat kita di masjid? Enggak lah. Malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan kita di masjid, bisa didapatkan kita di rumah, bisa didapatkan kita lagi di Cipali, bisa didapatkan kita lagi di Pantura, bisa didapatkan kita lagi tidur. Lailatul Qadar itu tetap akan berjalan. Hanya saja jangan sampai Lailatul Qadar berjalan tidak ada andil kita di situ. Minimal seseorang yang dia sholat maghrib di malam itu, sholat isya di malam itu, sholat tarawih di malam itu, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kami muslimah saat ada uzur tak bisa ke masjid saat 10 malam terakhir Ramadan, apakah kami tetap dapat Lailatul Qadar? Syukron, afwan, insya Allah dapat. Ada hadis, ya barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, maka Allah akan catat sebagai satu kebaikan. Apabila benar dilakukan, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Seorang wanita muslimah sudah berniat dia melakukan i'tikaf, karena ada halangan ternyata tidak bisa, atau mungkin gak usah lah wanita muslimah, yang laki-laki juga sama, udah ada niat tapi karena ada halangan gak bisa. Bagaimana? Apakah akan mendapatkan Lailatul Qadar? Insya Allah akan tetap mendapatkan, karena dalam hadis tadi, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, Allah catat. Ketika dia lakukan benar, maka Allah lipat gandakan sekian. Dan tidak perlu sedih, ya. Karena di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Dan rezeki ini kan udah ditakdirin masing-masing begitu ya. Cuman soal rezeki kita harus ikhtiar. Kita lihat teman-teman, Masya Allah, sebagian ada yang belajar Al-Quran, kemudian sebagian sudah berhasil, sebagian sudah mulai jadi imam sholat, sebagian sudah mulai maju jadi imam tarawih yang lebih panjang lagi. Mungkin kita juga belajar, tapi kok kita belum berhasil begitu kan? Ya namanya rezeki kan ikhtiar. Kita nggak tahu kita nyampe apa enggak rezeki. Ada belajar bahasa Arab dikit-dikit, Ustaz lama-lama saya bisa ngomong Arab nggak ya gitu. Ya sekarang nggak usah ngebahas hasilnya, usahanya itu sudah luar biasa begitu kan. Bahkan
nggak usah lah apa namanya orang yang itu, orang yang istrinya bukain pintu aja udah mungkin ada andil dia di situ kan, seperti itu. Jadi kepada penanya, ini sepertinya penanyanya perempuan ya, karena dikatakan kami yang muslimah saat ada uzur tidak bisa ke masjid itu bagaimana begitu kan. Maka tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan banyak-banyak berdoa sebagaimana dalam hadis sahih, doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya di 10 malam terakhir di rumahnya bacalah doa itu. Sampai akhirnya dia merem, ya sudah berarti rezekinya sampai di situ gitu kan. Karena memang dalam beribadah kepada Allah itu rezeki. Mungkin di antara kita ada yang rezekinya baru-baru mengenal sunnah beberapa bulan yang lalu, baru-baru mengenal sunnah beberapa tahun yang lalu. Ada yang rezekinya mondok dari kecil. Rezeki orang beda-beda begitu kan. Jadi kalau ditanya apakah malam Lailatul Qadar hanya kita dapatkan saat kita di masjid, ya enggak lah, di mana aja bisa. Bahkan ketika mungkin menyiapkan makan sahur di kala itu, menyiapkan buka, mendapatkan pahala Lailatul Qadar juga di malam itu bisa jadi, gitu kan. Ya wallahu alam. Saya kira sudah dipahami insyaallah dari jawabannya. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan Pak. Sama tidak mendapatkan Lailatul Qadar waktu semalaman suntuk umpamanya di musola dengan yang umpamanya sholat isya sama sholat tarawih aja Pak. Kan anunya beda, perbuatannya beda. Apakah sama statusnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia hanya sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dibandingkan dengan orang yang iktikaf di masjid? Jawabannya tentunya beda status. Nabi SAW itu dalam rangka mencari Lailatul Qadar tidak hanya mencukupkan dengan sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, pulang tidur, enggak. Artinya apa? Artinya kita dimotivasi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai cuman ngandelin maghrib, isya, tarawih udah gitu. Dan kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita harus minta yang lebih. Contoh nih, kita kalau minta sorga diajarinya apa? Minta sorga Firdaus. Allahumma inni as'aluka jannatakal firdausal a'la. Jangan ya Allah masuk surga nggak apa-apa di emperannya aja ya Allah gitu, jangan. Sama juga ketika orang Lailatul Qadar kemudian dia mencukupkan, saya mah maghrib, isya, tarawih juga udah Lailatul Qadar gitu kan. Seorang muslim nggak seperti itu gitu. Dan Ramadan bagi orang yang beriman itu sangat-sangat ngefek sehingga dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan informasi Lailatul Qadar. Jadi bagi orang yang beriman betul-betul sangat ngefek gitu. Sehingga kalau ditanya apakah sama statusnya antara orang yang maghrib, isya, tarawih kemudian orang yang i'tikaf, ya beda. Sama juga orang yang i'tikaf hanya malam sampai pagi saja dibandingkan dengan orang yang i'tikaf 10 hari full, dia di masjid nggak keluar-keluar, ya beda. Cuman masalahnya kata para ulama, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa didapat semua jangan sampai ditinggalin semua. Daripada kita nggak bisa 10 hari, ya udahlah kita bisa cuma malam doang, ya alhamdulillah kan begitu. Ya wallahu alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah Pak. Iya, di sini dikatakan, maaf Ustadz, buat muslimah yang sedang haid, apakah tetap bisa i'tikaf di masjid? Syukran Ustadz. Muslimah yang sedang haid, apakah bisa i'tikaf di masjid? Berarti ini masuknya adalah hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Yang hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Para ulama khilaf, para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita haid berdiam diri
di masjid. Sebagian pendapat mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ya, dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian dia haid, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, lakukan apa saja yang dilakukan oleh jamaah haji kecuali tawaf. Tawaf ini di masjid, berarti sa'i umrohnya tetap, tapi tawafnya tidak, nunggu suci. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh wanita haid masuk masjid. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seorang wanita yang dia tinggalnya di masjid, merbuat masjid dia. Kalau tinggalnya di masjid, merbuat masjid nggak mungkin. Kalau lagi haid kamarnya di sono, kalau lagi bersih kamarnya di sini, nggak mungkin. Pasti kamarnya di situ-situ juga begitu. Itu satu. Kemudian dua, pernah juga Nabi SAW minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu anha mengambil sesuatu di masjid. Sementara itu Aisyah sedang haid. Nabi nggak bilang, tapi jangan lama-lama ya gitu. Nabi nggak bilang gitu. Nabi tahu Aisyah haid, minta tolong aja gitu. Sementara ada kaidah mengatakan takhirul bayan an waqtil haja la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan nggak boleh. Aisyah radhiyallahu anha lagi butuh penjelasan saat itu. Kalau memang benar wanita haid tidak boleh masuk masjid, maka harusnya Nabi ngingetin. Kalau memang nggak boleh lama-lama gitu ya, Nabi ngingetin, tapi jangan lama-lama ya, soalnya situ lagi haid gitu kan. Tapi Nabi nggak ngomong gitu. Ini menunjukkan wanita haid tetap boleh masuk masjid. Nah, kemudian tentang yang ditanya, wanita haid iktikaf di masjid. Kalau memang dia satu judul, sebentar. Nah, tentang wanita, kalau yang tadi kita bahas adalah wanita wanita masuk masjid. Ya, wanita masuk masjid. Tapi kalau misalkannya wanita iktikaf di masjid, dia lagi haid, maka kita tahu ya, wanita itu kalau haid dia tidak sholat, dia tidak puasa. Maka kalau dia lagi itikaf kemudian haid, contoh wanita itikaf ngambil itikaf 10 hari. Yang ngambil itikaf 10 hari. Maka kalau dia haid ada dua. Yang pertama dia pulang dan nggak perlu balik lagi ke masjid kalau itikafnya itikaf sunnah seperti itikaf 10 malam terakhir. Tapi kalau itikafnya itikaf nazar, dia nazar itikaf 5 hari, baru 2 hari udah haid, maka dia pulang, kemudian kembali lagi lanjutkan itikaf setelah dia suci. Tapi kalau misalkannya seperti kita gini, hanya malam saja, kemudian itikaf dalam artian mengikuti kajian yang berlangsung, kemudian pulang, maka ini mungkin masuk pembahasan hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Jadi bukan masalah etikafnya, karena etikaf itu artinya apa? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita haid, ya diamnya di rumah, dia tidak ngapa-ngapain, dalam artian tidak sholat, tidak puasa, itu udah ibadahnya begitu sudah.
Jadi kepada penanya, wanita haid iktikaf di masjid boleh atau tidak? Jawabannya ya tidak boleh. Dia harus pulang. Kalau haidnya haid sunnah, haid sunnah. Kalau iktikafnya iktikaf sunnah, mohon maaf salah. Iktikafnya iktikaf sunnah, maka dia tidak perlu lanjut iktikaf. Karena iktikaf ini kan sebagian para ulama menjelaskan, sebagian mengatakan iktikaf hanya di bulan Ramadan, sebagian mengatakan iktikaf itu di luar Ramadan tidak masalah, sebagaimana ada riwayat menyebutkan Nabi SAW iktikaf di bulan Syawal begitu. Nah, kesimpulannya adalah kalau iktikafnya iktikaf sunnah, maka wanita haid pulang, nggak perlu lanjut. Tapi kalau iktikafnya iktikaf nazar, ini hitungannya wajib, sehingga nanti harus menyempurnakan bilangannya. Kalau yang dimaksud iktikafnya adalah iktikaf 10 hari full. Tapi kalau iktikaf kayak tadi yang kita bilang, cuma ngikutin kajian doang, mungkin datang jam 11 malam karena dekat dengan masjid, dekat dengan musolanya, ntar mungkin jam 1 beres kajian pulang, jam 2 pulang begitu kan, itu mungkin masuk kategori hukum wanita berdiam diri di masjid. Apa hukumnya? Itu para ulama berbeda pendapat. Yang menurut pendapat yang kuat yang mana, wallahu alam. Kalau saya pribadi melihat keterangan para ulama, sementara ini masih memilih wanita boleh berdiam diri di masjid yang haid, boleh selama aman berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita sampaikan, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka yang berbeda pendapat. Wanita haid tidak boleh masuk masjid. Tapi kalau soal itikaf, contoh itikaf 10 hari full gitu kan, wanita haid itikaf mau ngapain gitu kan, karena itikaf itu kan menyibukkan dalam ketaatan, baca Quran. Wanita haid nggak bisa baca Quran dalam kita nggak bicara seorang yang hafiz normal baca Quran buka kan kesulitan wanita haid, nggak bisa. Kemudian juga sholat juga enggak, kemudian puasa juga nggak, mau ngapain, ya udah pulang sudah. Nah, terus gimana, nggak itikaf dong? Ya enggak, tapi insya Allah dari niatnya sudah mendapat rezeki pahala itikaf. Yang tahu berapa besar pahalanya hanya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan penanya jelas. Kalau belum jelas, WA lagi. Nah, ada lagi yang lain? Nah, silahkan Pak. Kalau dia udah sesuai sunnah, nah syaratnya kan udah sesuai sunnah, semua udah sesuai dengan syariat ya kan ibadah. Tapi akidahnya rusak, bagaimana? Apakah masih diterima? Ya, penanya mengatakan syarat diterimanya ibadah harus sudah sesuai sunnah. Pertanyaan semuanya sudah sesuai sunnah, tapi pertanyaan kalau akidahnya rusak, apakah diterima, begitu ya? Syarat diterimanya ibadah bukan semuanya sesuai sunnah saja, bukan. Syarat diterima ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan yang disyariatkan, atau bahasa simpelnya sesuai dengan sunnah, sesuai sunnah begitu. Nah, poin yang ditanyakan bagaimana kalau akidahnya rusak? Kalau akidahnya rusak, berarti poin ikhlasnya belum. Karena akidah rusak nyambungnya ke poin ikhlas. Akidah ini perkara tauhid, oleh karenanya perkara tauhid, perkara akidah itu nomor 1. Nomor 1 itu perkara akidah, perkara tauhid. Sebagai penentu amal ibadah orang itu diterima atau tidak. Contoh ya, seperti misalkannya dalam perkara tauhid, kayak di dalam perkara tauhid ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita ambil contoh tauhid asma wa sifat. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian dia mengingkari. Dia bilang yang turun adalah rahmatnya. Gak mungkin Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, karena nanti malam di Indonesia siang, di tempat lain malam, berarti Allah gak naik-naik ke langit ke-7 gitu kan. Orang begini akidahnya rusak begitu. Sama juga Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Wah, berarti Allah butuh sama arsy. Kalau Allah butuh sama arsy, sepertinya Allah sama dengan makhluk. Oh, berarti bukan Allah berada di atas arsy, tapi Allah itu berada di mana-mana. Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah di atas, Allah di bawah, Allah di kanan,
kalau di samping seperti itu ya, jadi malah pusing, dibikin pusing sama akidah seperti itu. Ini akidahnya juga rusak begitu. Mungkin kalau kita pemahamannya standar gitu, sekilas kayaknya nggak ngefek apa, padahal itu ngefek dengan diterima atau tidaknya amal kita. Oleh karenanya soal tauhid ini nomor satu, mesti kita belajar juga gitu. Jangan sampai ibadahnya udah nyunah, udah sesuai sunnah gitu ya, udah sesuai dengan yang disyariatkan, tapi poin ikhlasnya dari nilai akidahnya rusak dia. Ini juga bakal ngefek ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi. Oleh karenanya bagaimana kalau ibadah seseorang sesuai sunnah tapi akidahnya rusak, maka tentunya tidak diterima. Ini menunjukkan poin ikhlasnya belum dapat dia, baru poin yang disyariatkannya saja. Sama juga perkara akidah soal malaikat, kita harus belajar tuh beriman kepada malaikat. Ada beriman kepada malaikat itu apa? Kita meyakini Allah punya malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian mereka adalah hamba-hamba Allah yang terus beribadah kepada Allah. Ada tempat namanya Baitul Ma'mur, masuk ke situ sampai ratusan ribu, udah keluar nggak balik lagi. Jumlah malaikat sangat banyak, ada yang diketahui namanya, ada yang tidak diketahui. Gini-gini kita harus belajar. Kenapa? Karena ada pemahaman sesat. Apa pemahaman sesatnya? Pemahaman sesatnya mereka nggak percaya dengan malaikat. Taunya mereka malaikat itu hanya simbol kebaikan saja. Akidahnya rusak seperti ini. Gitu. Jadi ini mungkin perkara kecil tapi ternyata penting. Oleh karenanya para ulama membahasakan tentang akidah ini nomor satu. Karena akidah sebagai penentu ibadah itu diterima atau tidak. Makanya Nabi SAW di awal dakwah pertama kali yang beliau dakwahkan adalah dakwah akidah. Makanya dulu saya ingat Ustadz Ruslan Nur Hadi hafizahullah yang pernah kesini. Waktu itu tema kajiannya untuk apa kita ada. Itu beliau menyampaikan bahwa seorang dai yang berdakwah akidah mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, itu adalah dai yang sukses walaupun dai itu belum sempat ngajarin sholat, belum sempat ngajarin wudu, belum sempat ngajarin puasa. Misalkannya yang didakwahkannya itu udah keburu mati, Allah menakdirkan yang didakwahkannya keburu mati tapi udah diajarin tauhid doang, insya Allah poin itu akan menyelamatkan dia di akhirat. Jadi mungkin ibadahnya kurang karena dia nggak ngerti sunnah, ibadahnya kagak nyunah apa gimana gitu kan, tapi tauhidnya itu sudah diselamatkan, akidahnya sudah diselamatkan, maka itu yang nanti akan menyelamatkan dia di akhirat. Tetap itu hanya sebagai dai yang sukses. Jelas insya Allah Pak ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Yang akhwat yang di atas kalau mau nanya di WA aja ya. Kita nggak siapkan mikrofon, sama juga jangan tulis kertas, WA saja di nomor tanya jawab. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas hukum asal ibadah. Di halaman 16. Di sini disebutkan hukum asal dari semua ibadah adalah haram. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Berarti ibadahnya apa nih ibadahnya? Misalkannya yang jarang-jarang lah, misalnya ibadahnya puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Arafah, atau ibadahnya nisfu Sya'ban, atau ibadahnya puasa Rajab, atau ibadahnya apalah ibadahnya itu hukum asal semua ibadah adalah haram, tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Dan dalil itu harus Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar, pemahaman siapa? Pemahaman yang benar adalah pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahamannya murid-muridnya, para sahabat maksudnya. Oleh karenanya ini pembahasan penting, insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.